Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part selanjutnya tentang diferensial. Jadi part per part akan saya bagi, begitu ya. Akan saya bagi perlahan-lahan dan ada latihannya. Kalian bisa lakukan latihan untuk upgrading skill matematik yang kalian punya. Dan memang untuk setelah UTS ini kita lebih ke kalkulus ya, karena ada diferensial dua variabel bebas, integral, lalu yang terakhir nanti kita akan belajar tentang metrik gitu ya. Oke, overview sedikit dari yang kemarin. Nah, yang kemarin itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada simbol ya, simbol dari diferensial gitu. Untuk dua variabel bebas, kita bisa menggunakan di delta x, delta y per delta x, gitu ya. Ini sembari saya tulis. Oke, sebentar. Baik, ini sudah saya open untuk kita bisa tulis ya. Kita overview sedikit dari part yang sebelumnya bahwa diferensial dua variabel bebas itu bisa dinotasikan dengan dx per dy, atau kita biasa menggunakan kemarin notasinya adalah delta ya. Ini bukan dx, balik ya. Oke, saya tulis lagi. dy, kebalik ya, dy per dx. Atau kemarin kita bisa pakai simbol delta y per delta x gitu ya. Nah, dari simbol dy per dx atau delta y per delta x ini kita bisa melambangkan derivatif dari y terhadap x dan dianggap suatu kesatuan yang utuh. Namun pada subbab kali ini, pembahasan kali ini, simbol dy per dx atau delta y per delta x dapat melambangkan sebagai hasil bagi dari dua variabel yang terpisah, yaitu variabel yaitu diferensiasi y dan diferensiasi x atau dy dan dx. Sehingga hal ini dapat dinyatakan menjadi dy per dx sama dengan di dalam kurung dy per dx. Oke. Nah, di mana ruas kiri dari persamaan ini, yaitu ini. Oke, persamaan ini begitu ya. Menunjukkan dua diferensial, yaitu diferensial y dan diferensial x. Dan untuk ruas kanan, yaitu ini, oke, menunjukkan derivatif dari y terhadap x. Jadi dapat diartikan bahwa hasil bagi dua diferensial dx dan dy sebagai diferensial dari dx per dy. Atau kita bisa menulisnya dengan seperti ini. dy sama dengan dy per dx, di mana dy dan dx ini ada kurun tutup besar dikali dengan dx, gitu ya. Atau dy sama dengan fungsi turunan dari x dikalikan dx, gitu. Nah, berdasarkan dari persamaan ini, kita bisa mengatakan bahwa diferensial y adalah sama dengan hasil kali derivatif pertama, yaitu ini derivatif pertama ya, dengan hasil kali derivatif pertama dengan diferensial x. Nah, oke. Saya bedain aja ya warnanya ya. Nah,
Kita bisa sebut dengan begitu. Jadi untuk memperoleh diferensial Y dari suatu fungsi Y sama dengan fungsi X, terlebih dahulu harus dicari nilai derivatifnya, di mana derivatif ini sebagai pengali atau pengubah pada dx yang sangat kecil, sehingga bisa menjadi peubah pada dy yang sesuai. Dengan kata lain, diferensial Y ini mengukur perubahan dalam Y yang diakibatkan oleh perubahan dalam X yang sangat kecil. Seperti itu. Kita langsung latihan soal ya. Ini di screenshot dulu, karena saya akan clear papan tulisnya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kita latihan soal ya. Latihan soal itu sangat bisa membuat kalian untuk bisa mengerjakan latihan-latihan gitu. Jadi harapan saya berupaya. Jadi mahasiswa semuanya juga berupaya seoptimal mungkin bagaimana caranya bisa dapat mengerti, gitu ya. Misalkan kita punya soal seperti ini, Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x min 4. Coba dari soal ini carilah diferensial dx-nya. Oke, langkah pertamanya ya kan kita harus satu persatu mengerjakannya. Langkah pertama, carilah derivatif dulu. Ya. Carilah derivatifnya. Oke, derivatifnya gimana? Derivatif dari fungsi ini adalah dy per dx sama dengan berapa nih turunannya? 6x plus 5, begitu ya. Ini langkah pertama. Lalu masuk ke langkah kedua. Langkah kedua bagaimana? Langkah keduanya adalah mengalihkan hasil derivatif tadi derivatif dengan dx atau turunan x ya. Jadi hasilnya adalah dy sama dengan 6x plus 5 dikalikan dengan dx. Ini nih jawabannya. Paham ya di sini ya? Insya Allah tidak ada yang susah. Kita bisa latihan selanjutnya untuk diferensial total dan diferensial parsial. Oke. Baik, selanjutnya kita membahas derivatif total. Oke. Derivatif total seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya perihal konsep diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Untuk kali ini kita akan perluas lagi pembahasannya untuk fungsi dengan dua atau lebih variabel bebasnya. Misalkan fungsi dengan dua variabel bebas, di mana z sama dengan fungsi x dan y. Dan x dan y ini adalah peubah bebas. Oke, kalian harus ingat-ingat di mana x dan y ini adalah peubah bebas. Oke, maka diferensial total dari z dz, z dalam kurung dz begitu ya, dapat dinyatakan menjadi seperti yang kalian lihat di sana, dz gitu ya. dz sama dengan delta z per delta x dikalikan dx ditambah delta z dibagi delta y dikali delta y dikali dy. Derivatif dy ya, oke. Kalau misalkan mau di kalian apa namanya, pastikan yang ini nih, yang saya blok ini ya. Kalian harus menghafalkan ini, di mana diferensial total dalam z dz dinyatakan dz itu bisa kalian tulis sebagai dz sama dengan dz atau diferensiasi total dalam z itu sama dengan delta z per delta x dikalikan
derivatif X gitu ya, ditambah delta Z dibagi delta Y dikali derivatif Y. Atau kita bisa menyederhanakannya dengan begini. Delta Z gitu sama dengan ZX delta X ditambah Z Y DY, di mana DZ adalah diferensial total Z, ZX dan ZY itu adalah derivatif parsial dari X dan Y. Jadi diferensial total Z adalah penjumlahan dari hasil kali derivatif parsial ZX dengan DX dan derivatif parsial ZY dengan DY. Ya, bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami, insya Allah bisa dimengerti, begitu ya. Oke. Nah, secara umum fungsi ini saya clear dulu. Oke. Secara umum suatu fungsi memiliki n bebas, yaitu z, fungsi x1, x2 sampai xn, begitu. Kebesaran ya ininya ya. Di mana x1, x2 sampai xn gitu, maka akan menghasilkan diferensial totalnya yaitu dx delta ini bisa saya edit dulu. Oke, dz sama dengan delta f per delta x1 dx1 ditambah sampai delta f per delta xn dikali dx n, atau kita bisa sederhanakan dengan kita bisa sederhanakan dengan cara yaitu sigma ya, sigma n, di mana I sama dengan 1 begitu. Z1 ZI delta ZI, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Kita bisa sederhanakan dengan ini. Oke. Nah, ini harus kalian catat. Baik. Insya Allah mudah dimengerti ya. Oke. Jadi bergerak nih. Nah, ini dia. Jadi diferensial total itu adalah penjumlahan dari fungsi perubahan variabel bebas yang sangat kecil dikalikan dengan masing-masing derivatif parsial yang bersesuaian. Seperti halnya dengan derivatif, diferensial juga dapat memiliki diferensial parsial. Bila salah satu variabel bebas, katakanlah X gitu ya, yang berubah-ubah, sedangkan variabel bebas lainnya, katakanlah Y, adalah konstan. Maka hal ini disebut dengan diferensial parsial. Ini dapat dinyatakan dengan yang tadi saya tulis adalah dz sama dengan delta z per delta x dikalikan diferensial x, atau kalian juga bisa tulis dengan dz sama dengan zx dx, begitu. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung latihan aja ya, lebih gampang soalnya. Sebentar. Oke, kita latihan. Saya akan share whiteboard-nya.
Oke, kita latihan di sini. Contoh saja, misalkan ada Z sama dengan 5X pangkat 3 min 12XY min 6Y, 6Y pangkat 5. Nah, carilah diferensial total dari fungsi ini. Bagaimana caranya? Oke, langkah per langkah saya akan kerjakan, jadi kalian bisa sembari menulis ya. Langkah pertama adalah carilah masing-masing derivatif parsial dari X dan Y, dan hasilnya adalah, kita terus dulu ya, carilah masing-masing derivatif parsial dari X dan Y, gitu ya. Kita terus dulu ZX sama dengan, oke, yang bisa diturunkan adalah diferensinya adalah 5X pangkat 3 min 12Y, oke. Dan ZY sama dengan 12X min berapa? Oke, 30Y pangkat 4. Oke, yang di sini ada kesalahan. Sebentar, saya betulin. Ini adalah 15X pangkat 2, begitu ya. 15X pangkat 2 min 12Y, yaitu derivatif parsial X, dan derivatif parsial Y adalah 12X min 30Y pangkat 4. Dari mana? Ini dia. Ini kita turunkan ke sini, oke. Lalu ini karena derivatif parsial dari X, maka X-nya diturunkan, sisa Y-nya saja. Lalu untuk derivatif Y, kita bisa lihat mana? Ini, begitu. Ya. Nah, karena derivatif parsial dari Y, maka Y-nya hilang, yang ada tinggal 12X saja. Lalu 6Y pangkat 5 bisa diturunkan sebagai berikut. Paham ya? Sangat mudah sekali insya Allah. Lalu langkah kedua. Langkah kedua, kita bisa kerjakan dengan begini. Kalikanlah masing-masing derivatif parsialnya dengan diferensialnya yang bersesuaian. Gitu ya. Jadi gimana? Tadi ZX dx gitu ya. Berarti sama dengan 15X pangkat 2 min 12Y dalam kurung dx begitu. Dan ZY dy sama dengan, oke, sorry, mohon maaf, ini ada yang kurang ya, ini minus ini kondisi minus 12X ya min 30Y pangkat 4 dy gitu ya. Oke. Lah, selanjutnya langkah ketiganya saya tulis di sini. Langkah ketiga, jumlahkanlah masing-masing hasil perkalian pada langkah kedua. Dijumlah semuanya. Berarti ZX dx ditambah ZY dy. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15X pangkat 2 min 12Y dx ditambah min 12X min 30Y pangkat 4 dy. Begitu. Oke, inilah hasilnya. Nah, ini adalah derivatif total. Diferensial total dari fungsi Z sama dengan 5X pangkat 3 min 12XY min 6Y pangkat 5. Begitu. Insyaallah paham ya, pelan-pelan. Di pause dulu kalau misalkan memang mau mempelajari perlahan-lahan begitu ya. Oke. Selanjutnya, sudah paham ya tentang diferensial total? Sangat mudah sekali. Kalian hanya mengingat
cara atau langkah-langkahnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke derivatif total sekarang. Derivatif total seperti yang kita bahas di tahapan sebelumnya, bahwa penggunaan konsep derivatif parsial hanya dapat digunakan pada fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas, atau kita bisa tulis seperti ini. Oke, sebentar. Kita bisa tulis seperti ini. Di sini ada Y, ya. Di sini ada X, begitu. Lalu di sini ada W. Nah, kita bisa berikan interaksi, di mana interaksi F, interaksi G, dan W, Y kita sebut dengan F, begitu aja ya. Ini peta saluran 3 variabel. Selanjutnya di antara variabel-variabel bebas yang terdapat pada fungsi tersebut harus diasumsikan tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana jika antara variabel-variabel bebasnya saling mempengaruhi satu sama lain, seperti interaksi yang saya tulis seperti itu. Oleh karena itu derivatif, maka jawabannya kita harus menggunakan konsep derivatif total sebagai penyelesaiannya. Oleh karena derivatif total membolehkan adanya perubahan dalam satu variabel bebas, sementara variabel-variabel bebas lainnya bisa saling mempengaruhi satu sama lainnya, maka misalkan kita permisalkan seperti ini ya, ada suatu fungsi dengan 2 variabel bebas, yaitu Y sama dengan fungsi dari X dan W, begitu. Atau di mana X adalah G, W. Betul ya? X adalah G, X. X adalah G, W. Ini ya, interaksi ini. Ini harus ditebelin begini interaksi ini. Ya. Maka dari itu, nah ini dia. X sama dengan fungsi dari W. Pernyataan fungsi di atas menyatakan bahwa variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dan W, sementara variabel bebas X dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya, yaitu W. Jadi variabel bebas W merupakan sumber perubahan utama, gitu ya. W merupakan sumber perubahan utama di mana W mempengaruhi variabel Y melalui 2 saluran, yaitu secara tidak langsung. Ini tidak langsung ya. Termasuk ini tidak langsung begitu. Dan secara langsung melalui F. Ini tadi. Nah, interaksinya ya. Kita tulis F begitu di situ. Untuk lebih mudah, kalian bisa lihat di gambar saluran tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dengan demikian untuk memperoleh derivatif total, kita harus terlebih dahulu mendiferensiasikan Y secara keseluruhan sehingga memperoleh diferensial total DY. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah diferensiasikan. Susah banget ya, memang agak susah membahasnya. Y secara keseluruhan, yaitu DY sama dengan Fx dx ditambah Vw dw. Kemudian kedua sisi dari persamaan itu dibagi dengan diferensial W. Ya. Jadi ini dibagikan W semua. Ini kita bagi W semua. Atau kita tuh bisa tulis dengan dy per dw sama dengan fungsi x dx per dw ditambah fungsi w dw per dw, begitu. Nah, karena kita tahu dw per dw sama dengan 1 gitu ya, maka pemahaman ini bisa kalian tulis dengan dy per dw sama dengan delta y per delta x dikali dy per dw ditambah
delta Y per delta W. Hasil derivatif ini, suku pertama yaitu delta Y per delta X dikalikan dx per dw mengukur pengaruh tidak langsung atau sama halnya dengan aturan rantai. Dan suku kedua yaitu delta Y per delta W yang di sini. Nah, ini suku kedua ya. Yang ini adalah suku pertama. Suku keduanya yaitu delta Y per dw. Sorry, ini bukan D ya. Mohon maaf. Kalau tulis ini ya. Ini delta W. Gitu. Delta W mengukur pengaruh langsung. Jadi derivatif parsial menyatakan akibat langsung, sedangkan derivatif total menyatakan kedua pengaruh baik langsung maupun tidak langsung secara bersama-sama atau komunal. Kesimpulannya, derivatif total mengukur pengaruh langsung dari variabel W terhadap Y ditambah dengan pengaruh tidak langsung dari W terhadap Y melalui X. Kita banding nanti kalau misalkan kenapa sih kita harus mempelajari banyak seperti komponen-komponen pengaruh di marketing misalkan, di manajemen marketing, manajemen pemasaran. Bagaimana loyalitas itu terbentuk ternyata bisa dari banyak hal gitu kan, di mana misalkan ada mediasi dari peran komunitas misalkan. Jadi X-nya tidak langsung ke loyalitas gitu. Misalkan X-nya kita sebut dengan misalkan saja kayak kualitas produk misalkan. Kualitas produk tidak hanya membuat tidak hanya secara langsung mempengaruhi loyalitas dari penggunaan produk, tetapi juga ada persepsi komunitas yang menengahi begitu. Jadi derivatif total itu penjumlahan seluruhnya dari peta saluran 3 variabel itu hanya 3 variabel. Misalkan mau ternyata variabel bebasnya lebih dari 3, bisa saja. Seperti beberapa tesis ataupun beberapa disertasi itu banyak sekali variabel X-nya. Bisa jadi 4 atau 6, di mana variabel mediasinya juga variabel bebas lainnya yang dalam bentuk mediasi juga banyak, tidak hanya 1, bisa jadi 2. Dan mungkin ada tambahan moderator gitu ya. Moderator adalah pendukung atau penguat gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Maka dari itu diferensiasi dengan 2 variabel bebas ini saran saya kalian benar-benar harus menguasai gitu ya. Oke, selanjutnya. Kita langsung latihan soal seperti biasanya. Coba kita kerjakan derivatif total dari fungsi Y min. Fungsi X W, di mana yaitu fungsinya ada 5X min W pangkat 2. Di mana kalau misalkan kita bisa tulis X-nya adalah fungsi dari G W yaitu 3X kuadrat per ditambah W ditambah 7. Dari sini kita bisa pahami ya bahwa X-nya menjadi mediasi seperti tadi. Jadi begini gambarnya. Ini X-nya begitu. Lalu ini W-nya. Nah, konsepnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana penyelesaiannya gitu kan? Kita lakukan dulu, pertama adalah lakukan derivatif parsial Y terhadap X dan Y terhadap W gitu ya. Kita bisa kerjakan dengan begini, kita kasih garis dulu aja biar kalian mudah. Delta Y per delta W sama dengan fungsi X sama dengan 5. Iya betul nggak? Betul ya? Kita bisa, ini turunannya hanya 5 ya. Dan delta Y per delta W sama dengan fungsi W, turunannya adalah
min 2W. Nah, sekarang kita lakukan selanjutnya adalah derivatif X terhadap W. Ya, derivatif X terhadap W. Berarti, oke, saya kotakin dulu. Ini adalah langkah pertama. Langkah keduanya adalah lakukan derivatifnya dulu. Kita bikin derivatif X terhadap W. Atau kita bisa kerjakan berapa? 6W. 6W ditambah 1. Paham belum? Sampai sini kita breakdown satu-satu ya. Oke. Yang pertama ini. Oke. Atau fungsi X kok bisa tiba-tiba dapat dari mana? Dapat dari mana, Bu? Ini dia. Turunannya 5X diturunkan menjadi hanya 5. Selanjutnya yang delta Y per delta W atau derivatif parsial Y terhadap W atau fungsi W adalah ini, min W kuadrat diturunkan menjadi min 2W. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya, derivatif X terhadap W adalah dx per dw sama dengan, kita bisa lihat di sini, 3x pangkat, saya ambil dulu. Dapatnya dari mana? Dari, ini kayaknya saya tulis nih. Ini bukan X ya, mohon maaf. Saya tadi agak bingung. W. Nah, 3W kuadrat plus B, benar. Lah, ini dari mana? 3W kuadrat, jadinya adalah 6W. Dan W diturunkan menjadi konstanta 1. Sehingga, nah, dari sini sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga atau langkah ketiga. Jadi derivatif totalnya adalah dy per dw sama dengan fungsi x dx per dw ditambah fungsi w, di mana delta y per derivatif y terhadap w sama dengan, kita tambahkan semua, berapa? 5 gitu ya. 5 dikalikan dengan dx per dw-nya berapa? 6w ditambah 1 ditambah vw-nya berapa? Minus 2w. Atau kita bisa sederhanakan 30w ditambah 5 minus 2w. Dari mana sih, Bu? Kok saya bingung gitu ya. Oke, pelan-pelan. 5. Kita samain sama warnanya ya. 5 yang di sini masuk ke sini. Dx per dw-nya mana? Yang warna biru. Oke. Nah, warna biru. Oke. Dan Fw atau derivatif parsial Y terhadap X dan Y terhadap W adalah yang warna hijau. Ya. Nah, kalian masukkan semuanya aja. Maka hasilnya adalah 30W ditambah 5 minus 2W atau sama dengan 28W ditambah 5. Insya Allah mudah ya, insya Allah mudah dimengerti. Kalian bisa stop screen dulu untuk mengerjakan perlahan-lahan. Baik, sebagai latihan ya, saya akan kasih latihan. Harapan saya kalian mengerjakan latihan ini bertahap
nanti kalian kumpulkan 3 hari sebelum UAS. Karena insya Allah saya akan mengambil beberapa soal dari sini untuk UAS kalian. Paham ya? Jadi mohon dikerjakan. Karena jika kalian mengerjakan jauh-jauh hari, insya Allah nanti ketika UAS kalian tinggal mengulang saja. Oke? Sekarang carilah diferensial DY untuk fungsi-fungsi berikut. Kalian bisa catat ya. Nomor 1, Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 3. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, Y sama dengan 4X ditambah 3 dikali 3X min 8. Nomor 3, Y sama dengan X dibagi X kuadrat plus 1. Carilah diferensial DY untuk masing-masing fungsi 1 sampai 3 yang berwarna merah. Lalu carilah, ini untuk soal selanjutnya, carilah diferensial total dari fungsi berikut. 1, Z sama dengan 3X kuadrat ditambah XY min 2X pangkat 3. Lalu U sama dengan 2X ditambah 9XY ditambah Y kuadrat. Lalu selanjutnya adalah Z. Ini nomor 2 ya. Nomor 3, sorry nggak dikasih nomor, sama dengan X per X ditambah Y. Ini carilah diferensial total. Oke, yang ini diferensial total. Oke, yang ini kalian cari diferensial dari DY. Oke, selanjutnya kalian kerjakan soal berikut juga, derivatif total. Oke, soalnya apa aja? Kita bisa lihat Z nomor 1, Z sama dengan 2X ditambah XY min Y kuadrat, di mana Y sama dengan 3X kuadrat. Lalu nomor 2, Z sama dengan X kuadrat min XY plus Y kuadrat, di mana X sama dengan 6W dan Y sama dengan 5W. 2 soal saja. Monggo kalian kerjakan soal derivatif DY, soal diferensial total, dan latihan soal untuk derivatif total. Harapan Ibu lakukan pengerjaannya perlahan-lahan ya. Dan Ibu harap kalian kerjakan karena nanti soal UAS-nya dari sini. Gitu ya. Oke, ini part kedua tentang derivatif total. Nanti kita akan masuk ke penerapan derivatif dua variabel bebas pada bidang ekonomi dan bisnis. Oke, begitu aja dari Ibu update-nya. Next besok atau besok lusa maksimal Ibu upload lagi video part to part-nya sampai kita siap sesuai dengan jadwal UAS. Begitu ya. Jadi ini tergantung pada kalian saat ini untuk pemahamannya. Tidak hanya melulu menggunakan jadwal, tapi bagaimana Anda bisa mengatur jadwal Anda sendiri secara mandiri untuk mengerjakan satu persatu dari masing-masing part yang Ibu bagikan. Oke, begitu aja. See you di video selanjutnya. Bye-bye.